dengan tugas yang berbeda. Ya, inni khaliqum basyara, akan mencipta makhluk baru namanya bashar. Maka diberi nama ia dengan Adam, manusia pertamanya. Quran surah kedua ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu diberikan fungsinya berupa misi kehidupannya, sehingga membedakan dengan malaikat dan jin, sekaligus menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah itu selalu ada fungsinya. Mustahil tercipta sekecil apapun makhluk kecuali pasti ada manfaatnya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahkan sekecil nyamuk dan lebih kecil daripada itu pasti ada manfaatnya. Dikalau atom, atau sekarang ada yang lebih kecil daripada atom. Ya, ada yang lebih kecil daripada atom. Kecilkan lagi. Saya di Jepang kemarin itu bertemu dengan ketua ilmuwan dunia untuk Indonesia. Ya, kita sedang kemarin itu meneliti salah satunya transformasi energi. Ya, dari energi dipecah itu CO2-nya, ya C-nya disimpan, O-nya kemudian diaktifkan, lalu ditransformasikan dalam beberapa hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Itu digali salah satunya, atom itu punya bagian terkecil lagi. Nah, bahkan kata Allah, setiap yang lebih kecil dari itu pun pasti ada manfaatnya. Lalu bagaimana dengan manusia yang lebih besar daripada itu? Nah, maka apa fungsinya? Fungsi hebat dan mulia ini, sampai untuk menjabarkan fungsi ini, mesti ada makhluk baru yang nggak bisa dilakukan fungsi ini oleh malaikat, tidak bisa dikerjakan oleh jin. Mesti ada makhluk yang spesial. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 itu untuk menjelaskan misi mulia ini. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ingat, fil ardi bukan fis sama. Ketika Rabbu Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginfokan pada malaikat dan kalangan sebagian jin yang ada pada saat itu, aku akan menetapkan sebuah misi di bumi untuk makhluk baru ini. Ya, fil ardi khalifah, menjadi khalifah di bumi, bukan di langit. Ya, tapi ingat, yang paling menarik sebelum turun ke bumi diperkenalkan dulu dengan tempat mulianya, tempat tinggalnya yang istimewa di langit. Ini tempat abadinya. Maka disebutkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Ya, maka kami firmankan, ingat setiap ada kami terjemahannya dari na, singkatan dari nahnu itu menunjukkan dua makna. Ta'zimun nafsi wa ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi wa ta'zimus sya'ni. Paham? Tidak. Ta'zimun nafsi itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada satu hal yang sangat istimewa, berbeda dengan yang biasa-biasanya, ya sesuatu disebut sya'nun namanya, ta'zimus sya'ni, mengangkat sesuatu jadi istimewa. Beda dengan yang biasa. Ya, kendaraan yang tidak biasa, rumah yang tidak biasa, penampilan yang tidak biasa, masjid yang tidak biasa. Ya, ta'zimus sya'ni. Nah, ketika Allah akan mengangkat sesuatu, maka di antara yang paling dahsyat menampilkan keagungannya. Siapa yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu dalam salat kita katakan yang paling agung Allah. Allahu Akbar. Ya, al-bait kabir, walakin Allah akbar. As-sayyarah misalnya kabir, walakin Allah akbar. Ya, tidak ada yang lebih besar keagungannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah sudah bersumpah dengan dirinya dan mengagungkan dirinya, maka peristiwa yang akan diinformasikan betapa agungnya. Sampai Allah harus menyampaikan peristiwa itu dengan menampilkan keagungannya. Cirinya dalam bahasa Al-Quran diungkapkan dengan satu huruf saja. Nah, singkatan dari nahnu. Jadi kalau ada ayat di Al-Quran dibuka dengan inna atau na ujungnya, panjang tapi bacaannya. Ya, dua harakat. Wa qulna inna, artinya itu spesial informasinya. Contoh padanannya begini. Al-Quran diturunkan di malam apa? Di malam Al-Qadar. Ya, kalau sudah ada lail, maka malamnya nggak muncul. Ya, malam Al-Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Karena lailah itu artinya malam. Ya, jadi lail, ada lailah. Masih ingat? Lail, semua yang terkait dengan lail itu malam. Lail, layali jamaknya. Leli, lili, lala, itu malam. Kalau lulu beda, kalau lulu mutiara. Ya, lulu mutiara, lala, lili, leli, layali, itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Baik, itu lailah, kalau pakai ta di ujungnya istimewa. Ya, malam Al-Qadar. Bukankah kalimat yang dibuka dengan kalimat inna, kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kata Allah, begini cara menerjemahkannya. Sungguh demi keagunganku, aku turunkan dengan segenap keagunganku Al-Quran. Saking agungnya penurunan Al-Quran itu, malamnya pun berubah peristiwanya menjadi istimewa. Setiap yang beramal, maka diberikan pahala lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Padanan 1000 bulan kurang lebih 83 sampai 85 tahun. Jadi kalau ada orang sholat 2 rakaat saja di malam itu, nilai sholatnya kalikan 85 tahun sholat tanpa henti. Ya. Nah sekarang, tempat tinggalnya Adam, bapak moyang kita, itu ditetapkan di surga. Ketika menyebutkan tempat tinggal itu menggunakan na. Jadi saking istimewanya tempat itu, saking agungnya, nggak sama dengan yang kita tempati sekarang. Kata Nabi, saking agungnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Ya, nggak pernah dipandang oleh mata sebelumnya. Tidak pernah terdengar seperti itu kisah tepatnya yang akan kita rasakan. Dan terlamunkan pun nggak akan sama. Ya, kalaupun ada gambaran-gambaran termasuk disebutkan dalam Al-Quran semua keindahannya, nanti nggak sama dengan lamunan Anda. Firman Allah benar, tapi ketika Anda lamunkan nggak seperti itu. Misal, di Al-Quran disebutkan nanti ada bidadari-bidadari yang cantiknya tak terlukiskan, berkilauan seperti mutiara. Tuh, yang sedang melamun ini sekarang nggak seperti itu. Jadi nggak bisa disebut fiksi atau fiktif, tidak. Ya, informasinya benar, tapi tak sama dengan yang kita pikirkan. Ibu disebutkan nanti wildadun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Ada pangeran-pangeran surga. Yang wajahnya gantengnya tak terlukiskan. Tak sama dengan menatap wajah suami ibu. Ya, tak sama dengan menatap saya misalnya. Siapapun beda jauh. Mala ainun ra'at, tak pernah dipandang oleh mata. Saking indahnya. Di tempat tinggal kita itu yang istimewa. Cuma fasilitasnya bergantung kepada kita mau seperti apa nanti ditempatkan di sana. Dan bagaimana cara masuknya? Ya, makanya sering saya katakan begini, Anda saja kalau nggak kerja kan nggak bisa bangun rumah. Kalau nggak berusaha, nggak punya bekal. Untuk mudik pun malu kalau tak punya bekal. Jadi kalau mudik dunia saja malu kita karena tak punya bekal, maka bagaimana saat mudik ke akhirat? Makanya bangun rumah kita di akhirat dengan mencari bekal di sini. Ya, diturunkanlah kemudian kita ke bumi untuk berdinas di sini, supaya hasil dinas kita berupa ibadah itu menjadi nilai pahala yang dengan itu bisa membangun tempat sempurna saat kita pulang ke surga kelak. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma sayang, maaf, dari batas waktu yang Allah berikan kepada semua yang ditugaskan. Adam manusia pertama, Adam turun kemudian ke bumi karena tempatnya di bumi. Saya urutkan lagi kisahnya, turunlah ke bumi untuk bertugas setelah dilatih oleh Allah di surga sementara. Jadi saya katakan surganya Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Ya, semoga keduanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan surga yang akan kita tempati nanti. Beda, ingat. Ingat ya, beda. Karena surganya Adam dan Hawa, ya radhiyallahu ta'ala anhuma, rahimahallahuma wa sallaina alaihima, teman-teman sekalian, itu surga yang masih ada ujiannya. Boleh, tak boleh. If'al wa la taf'al. Awas ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. If'al. Silakan nikmati, makan seenak-enaknya, senyaman-nyamannya. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan dekati yang ini, jangan, enggak boleh. Jadi di surga itu masih ada yang enggak bolehnya. Sedangkan surga yang akan kita tempati nanti, semua boleh. Ya, sudah nggak ada perintah, sudah nggak ada larangan, tinggal kenikmatan saja. Di surga kelak nanti, udah nggak ada sholat lagi. Nah, jadi jangan punya harapan nanti kalau saya ke surga mau tahajud, nah, terlampau soleh. Udah pokoknya tinggal nikmat aja, mata sytahian usukum. Jadi yang paling nikmat silakan nikmati, nggak ada larangan. Bahkan yang haram-haram di dunia itu menjadi halal saat di akhirat nanti. Ya, ada beberapa bagian-bagian khamar dan seterusnya, dan desainnya beda, indah, enak. Kalau pengen, siapkan dari sekarang. Siapkan. Nah, maka ketika tuntas pelatihannya diperkenalkan, nanti ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Sebagai ujian pertama, ini musuhnya. Ya, dari iblis bertransformasi jadi setan. Ya, makanya di ayat 36-nya setannya disebutkan, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ini musuhnya, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan. Training sebelum turun ke bumi. Setelah selesai trainingnya, lengkap pelatihannya, turunlah kemudian ke bumi dengan bekal yang Allah berikan. Turun Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adam, Hawa turun kalian semua ke bumi. Mulai berpetualang di bumi. Ya, untuk mengenal bumi itu dipisahkan keduanya. Ya, Adam turunnya di kisaran Asia Selatan, ada yang menyebutkan India. Hawa turunnya di kisaran sekarang jadi wilayah Saudi Arabia, di wilayah Jeddah. Karena itu ada yang menyebut